Sebelumnya Om Swastiastu, tabe selamat lingun nalatai, salam sahujud kendem lempang. Kami dari kelompok 2 akan mensimulasikan persidangan perkara pidana pada mata kuliah praktek peradilan semu. Sidang pertama langsung dibacakan oleh panitera pengganti. Yang mulia, Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin pengunjung sidang dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua Majelis Hakim, apakah jaksa penuntut umum siap? Penasehat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Ketua Majelis Hakim, persidangan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 6 September 2020 dalam perkara pidana dengan nomor 101 garing pidana garing 12 Romawi garing PN titik PKY dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap mengikuti persidangan, Yang Mulia. Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa. Nama Hengki, umur 23 tahun, alamat Jalan Geobos 8, Kota Palangkaraya, pekerjaan swasta. Apakah benar itu identitas saudara? Siap, benar, Yang Mulia. Apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum? Siap, saya didampingi oleh penasehat hukum, Yang Mulia. Penasehat hukum mohon untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek advokatnya. Agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pemeriksaan surat kuasa serta kartu izin praktek penasehat hukum telah dilakukan. Maka agenda selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah jaksa penuntut umum telah siap dengan surat dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Memperingatkan kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan. Terdakwa. Nama lengkap Hengki bin Daud. Tempat tanggal lahir Murung Raya. Umur dan tanggal lahir 23 tahun 03 Agustus 1998. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Giebos 8, Kota Palangkaraya. Agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Poin B, penahanan. Oleh penyidik tidak dilakukan penahanan. Penilaian PU sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya. Poin C, dakwaan. Bahwa ia terdakwa Hengki bin Daud pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Giebos 8 Kota Palangkaraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya. Melakukan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu di tempat tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas ke arah Jalan Giebos Induk
yang tepatnya di depan Hotel Luansa, tiba-tiba di arah belakang terdakwa ada sepeda motor yang mengejar, melaju dan menyelip terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi. Lalu terdakwa mengejar sepeda motor yang menyelip terdakwa. Yang diketahui sepeda motor tersebut singgah ke pencucian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dengan rasa emosi yang diketahui masih emosi tak bisa terkontrol. Akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Terjadi penganiayaan yang dilakukan dengan cara terdakwa tangan mengepal dan mengayunkan tangan ke arah sebelah kanan kepala hingga mengenai kepala bagian belakang sebanyak 3 kali dan mengenai pipi sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh. Karena merasa ketakutan, saksi korban lari ke arah warnet dengan tujuan kemarahannya dan tujuan menyelamatkan diri dari terdakwa, namun karena terdakwa belum puas melampiaskan kemarahannya, lalu terdakwa mengejar saksi korban hingga ke warnet dan kemudian terdakwa melakukan kembali menganiaya dengan cara menendang perut bagian sebelah kanan dengan kaki kanan sebanyak 1 kali. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum nomor 111 garing 012 garing Romawi 1 garing 12D garing 2021 pada tanggal 15 Januari 2021 dari Rumah Sakit Doris Silvanus daerah Kota Palangkaraya yang ditandatangani oleh Dr. Supianti dengan hasil pemeriksaan luar. Leher terdapat sebuah luka lecet geser di leher sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 6902 CL CLT 120 120 90 287 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 12 Januari 2015, saksi korban dilahirkan pada tanggal 15 Desember 2002, sehingga pada saat saksi korban menerima penganiayaan dari terdakwa, saksi korban berumur kurang lebih 19 tahun 1 bulan. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Palangkaraya 2 Januari 2021. Jaksa Penuntut Umum Dosen SH. Ajun Jaksa Madya NIP 17.02.003. Demikian surat dakwaan yang bisa saya sampaikan. Baik. Setelah mendengar surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah paham tentang apa yang didakwakan sehingga terdakwa dihadapkan di persidangan ini? Paham Yang Mulia Majelis Hakim. Apakah terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum? Terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Mohon izin kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami selaku penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi secara tertulis. Mohon diberikan waktu 1 minggu untuk menyusun dan menyampaikan eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Permohonan dari penasihat hukum dikabulkan. Untuk pembacaan eksepsi terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum akan dilaksanakan pada agenda persidangan minggu depan pada hari Kamis tanggal 14 September 2020. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait tentang agenda persidangan minggu depan?
Penjadwalan dari sidang pada hari ini dianggap sebagai panggilan resmi untuk menghadiri persidangan. Jelas, Jelas, Yang Yang Mulia. Baik, apabila sudah jelas, persidangan perkara pidana dengan nomor 101-PIT-12 Romawi PN titik PKE dinyatakan selesai dan ditutup. Sekian simulasi persidangan perkara pidana pada mata kuliah praktek peradilan semu dari kelompok 2. Oke, lanjutan. Agenda sidang lanjutan. Eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum. Lanjut penitera pengganti. Yang Mulia Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin pengunjung sidang dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Apakah jaksa penuntut umum siap? Penasehat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Persidangan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 September 2020 dalam perkara pidana dengan nomor 101-PIT-12 Romawi PN titik PKE dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap mengikuti persidangan, Yang Mulia. Terdakwa dipersilahkan duduk di samping penasihat hukum. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, agenda persidangan kita hari ini adalah pembacaan eksepsi. Apakah terdakwa dan penasihat hukum sudah siap menyampaikan eksepsinya? Mohon izin Yang Mulia, kami penasehat hukum telah siap membacakan eksepsi terdakwa dalam perkara ini. Baik, silahkan kepada penasihat hukum terdakwa untuk membacakan eksepsinya. Baik, Yang Mulia. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara Jaksa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 bertindak untuk atas nama terdakwa Hengki bin Daud. Pada kesempatan ini, kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa dengan ini kami selaku penasehat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota atau keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama Hengki bin Daud. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal dan yang prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi manusia sebagai tercantumnya pasal 7 Deklarasi Universal HAM.
Pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagai diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaan. Serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni fiat justia ruat claup. Dengan juga pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebut dengan asas trilogi peradilan, namun sebagaimana disebutkan di atas bahwa pembuatan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk menggugat hati nurani majelis hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif jungganda semata, namun menekan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan kehidupan terdakwa, hukuman terdakwa. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah melarikan diri karena diketahui melakukan kekejaman atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang diketahui atau dilaporkan oleh setempat kejadian tersebut kepada pihak kepolisian di Polsek Palangkaraya. Terdakwa ke Polres Palangkaraya dan dilakukan penahanan, dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut sesuatu hal yang tidak benar karena berdasarkan pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Bahwa yang harus majelis hakim ketahui, terdakwa adalah penduduk yang tinggal di kawasan Geobos 8
memang sejak lama tinggal dan bertahan hidup di Giobos 8. Namun di dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 82 ayat 1 huruf C JO pasal 12 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang kekerasan terhadap anak. Bahwa dikarenakan terdakwa adalah orang yang memang tinggal dan hidup di kawasan Giobos 8 tersebut, maka sudah sepatutnya jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan menerapkan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang penganiayaan anak. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, diatur surat dengan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain. Yang pertama, syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa atau tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, syarat material yaitu bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyimpulkan waktu, tempat, detik dilakukan, kemudian surat dakwaan harus disusun secara cermat, cerdas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Yang ketiga, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan material sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Berkenan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, maka perkenankan kami untuk menyampaikan nota keberatan dan eksepsi karena jaksa penuntut umum anggap tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, bahwa yang harus majelis hakim ketahui bahwa terdakwa adalah buruh atau orang tetap tinggal di Giobos 8 dan di dalam dakwa jaksa penuntut umum menyatakan telah terjadi penganiayaan terhadap anak. Bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan hanya menyatakan bahwa terdakwa telah terpergok membawa anak bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan berperan sebagai apa terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, apakah
sebagai kekerasan, kejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasehat hukum terdakwa Hengki bin Daud menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi penasehat hukum adalah pemohon berdasarkan fakta dan kebenaran. Kami penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keberatan eksepsi dari penasehat hukum Hengki bin Daud. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Rek perkara PDM 33 garing INMUI EF 3 garing 4 garing 2016 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. Yang ketiga, menyatakan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut. Yang keempat, memulihkan harkat martabat dan nama baik Hengki bin Daud. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan dan eksepsi kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2021 di Pengadilan Palangkaraya. Hormat kami Lembaga Bantuan Hukum Konsorsium Pembaruan Agraria Penasehat Hukum. Baik, penasehat hukum terdakwa telah membacakan eksepsi. Sekarang diberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia majelis hakim. Kami selaku jaksa penuntut umum akan menyampaikan replik atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya. Tapi kami meminta waktu 1 minggu untuk menyampaikannya. Permohonan dari jaksa penuntut umum dikabulkan. Untuk pembacaan replik atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukum akan dilaksanakan pada agenda persidangan minggu depan pada hari Kamis tanggal 21 September 2020. Sebelum persidangan ditutup, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait tentang agenda persidangan minggu depan? Penjadwalan hari sidang pada hari ini dianggap sebagai panggilan resmi untuk menghadiri persidangan. Jelas, Yang Mulia. Jelas, Yang Mulia. Ketua Majelis Hakim, terdakwa kembali ke tempat duduknya di depan persidangan. Baik, apabila sudah jelas, persidangan perkara pidana dengan nomor 101-Pit-Romawi-PN dinyatakan selesai dan ditutup. Sekian sidang lanjutan dari kelompok 2.